semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Yulfa, saya dari program studi S1 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang sedikit penjelasan terkait materi kuliah pada semester 1, yaitu Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi bab deret. Nah, berikut penjelasannya. Apa itu deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah tertentu. Nah, jadi bilangan-bilangan yang merupakan unsur pembentuk dari sebuah deret itu dinamakan dengan suku. Dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, ada yang namanya deret hitung dan juga deret ukur. Berikut pembahasan yang lebih detail beserta rumus-rumus penyelesaian terkait deret hitung dan juga deret ukur. Untuk mencari Sn atau suku ke n, rumusnya adalah Sn sama dengan A plus n-1b. Kemudian untuk mencari Cn atau jumlah n suku, rumusnya adalah Cn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n-1b. Sedangkan untuk keterangannya, A sama dengan suku pertama dan B sama dengan pembeda. Dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 40 dan suku ke-10 adalah 85, hitunglah A nilai pembeda, B S7, C N untuk Sn sama dengan 105, dan D C14. Ketahui A sama dengan 40, S10 sama dengan 85. Jawab untuk pertanyaan nomor 1. Sn sama dengan A plus n-1b. Karena hanya diketahui nilai pada suku ke-10, jadi kita masukkan S10. S10 sama dengan 40 plus 10 min 1b. 85 sama dengan 40 plus 9b. 85 min 40 sama dengan 9b. 45 sama dengan 9b. B sama dengan 45 dibagi 9 sama dengan 5. Untuk nomor 2, Sn sama dengan A plus n-1b. S7 sama dengan 40 plus 7 min 1 dikali 5 sama dengan 40 plus 6 dikali 5 sama dengan 40 plus 30. Jadi S7 sama dengan 70. Nomor 3, Sn sama dengan A plus n-1b. Karena tadi dikatakan bahwa Sn sama dengan 105, maka kita masukkan Sn sama dengan 105. 105 sama dengan 40 plus n-1 dikali 5. 105 sama dengan 40 plus 5n min 5. 105 sama dengan 35 plus 5n. 105 min 35 sama dengan 5n. 70 sama dengan 5n. Jadi n sama dengan 70 dibagi 5 sama dengan 14. Nomor 4, Cn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n min 1b. C14 sama dengan 14 dibagi 2 dikali 2 kali 40 plus 14 min 1 kali 5 sama dengan 7 dikali 80 plus 13 kali 5 sama dengan 7 dikali 80 plus 65 sama dengan 7 dikali 145. Jadi C14 sama dengan 1015. Mencari Sn atau suku ke n, rumusnya adalah Sn sama dengan A kali B pangkat n min 1. Untuk mencari Cn atau jumlah n suku, rumusnya adalah Cn sama dengan A kali 1 min P pangkat n per 1 min P apabila P lebih kecil dari 1. Atau Cn sama dengan A kali P pangkat n min 1 per P min 1 apabila P lebih besar dari 1. Dengan keterangan A sama dengan suku pertama dan P sama dengan pengganda. Pengganda sebuah deret ukur diketahui sebesar 5 jika S4 sama dengan 250. Hitunglah A S12, B C4. Diketahui P sama dengan 5, S4 sama dengan 250. Jawab, sebelum mencari nilai S12, maka kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. Karena yang diketahui hanya S4, maka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah S4. S4 sama dengan A kali P pangkat n min 1. Jadi S4 sama dengan A kali 5 pangkat 3. 250 sama dengan 125A. A sama dengan 250 dibagi 125 sama dengan 2. Nilai A sebelumnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. S12 sama dengan A kali B pangkat n min 1. Jadi S12 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 11 sama dengan 2 dikali 48.828.125. S12 sama dengan 97.656.250.
2. C4 sama dengan A dikali P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Jadi C4 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 4 min 1 dibagi 5 min 1 sama dengan 2 dikali 624 dibagi 4 sama dengan 1248 dibagi 4. Jadi C4 sama dengan 312. Yang pertama, dalam model perkembangan usaha. Contoh, perusahaan A memproduksi 3.000 buah genteng pada tahun pertama. Dengan penambahan tenaga kerja, produksi semakin meningkat dan menghasilkan 5.000 buah genteng pada tahun kelima. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa tambahan produksinya setiap bulan, dan berapa buah genteng yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Baik, kita jawab yang nomor 1. Diketahui A sama dengan atau pada tahun pertama menghasilkan 3.000 dan S5 atau pada tahun kelima menghasilkan 5.000 buah genteng. Sekarang ditanya B atau tambahan produksinya dan J5. J5 itu adalah jumlah buah genteng yang telah dihasilkan dalam bulan sampai bulan kelima. Sekarang kita jawab. Nah, untuk mencari nilai B maka kita harus memasukkan rumus Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 dikali B. Sn nya kita masukkan S5 karena yang diketahui hanya S5. S5 sama dengan A nya 3.000 plus buka kurung N nya ini tadi 5 min 1 dikali B. Nah, S5 nya tadi 5.000, kita masukkan 5.000 sama dengan 3.000 plus 5 dikurangi 1 4 kali B. Nah, 5.000 min 3.000 sama dengan, kenapa min? Karena 3.000 nya sudah pindah posisi, sama dengan 4 dikali B, 4B. Nah, 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000 sama dengan 4B. B sama dengan 2.000 dibagi 4 yaitu 500. Nah, B sama dengan 500, ini adalah tambahan produksinya. Sekarang mencari J5. Cn dulu ya rumusnya. Cn sama dengan N per 2 dikali 2A plus buka kurung N min 1 kali B. Nah, Cn nya ini yang ditanyakan adalah J5. N nya 5 per 2 dikali 2 dikali A nya tadi 3.000. Ini kita pakai kurung aja. Nah, plus buka kurung N nya tadi 5 min 1, B nya udah ketemu 500. Nah, sama dengan 5 per 2 buka kurung 2 dikali 3.000, 6.000 plus 5 dikurangi 1, 4 dikali 500 sama dengan 5 per 2 buka kurung lagi 6.000 plus 4 dikali 500 sama dengan 2.000 sama dengan 5 per 2 buka kurung 6.000 ditambah 2.000 ada 8.000 sama dengan, nah 2 nya kita coret, 2 dibagi 2 1, 8.000 dibagi 2 ada 4.000. Sekarang 5 dikali 4.000 ada 20.000. Nah, sudah ketemu. Jadi ini J5 nya ada 20.000 atau jumlah buah genteng yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima adalah 20.000. Yang kedua adalah model perbankan. Contoh, seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 10 juta rupiah untuk jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 4% per tahun. Jika perhitungan pembayaran bunga adalah tiap semester, maka berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Baik, kita jawab yang nomor 2. Diketahui P sama dengan, P ini adalah jumlah uang yang dipinjam tadi yaitu 10 juta. Kemudian N sama dengan, N adalah jangka waktunya yaitu 4 tahun. Dan I adalah tingkat bunganya 4%. Nah, 4% ini kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,04. Sekarang ditanya. Tadi ditanyakan jumlah pengembalian uang apabila I atau tingkat bunganya dihitung tiap M. M adalah semester. Sekarang kita jawab. Nah, tadi karena dihitung dibayarkan tiap semester, 1 tahun ada 2 semester, jadi M sama dengan 2. Maka Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I per M tutup kurung M dikali N. Fn, Fn nya tadi 4, berarti F4 sama dengan P nya 10 juta buka kurung 1 plus I nya tadi 0,04 per M, ini M nya 2 dikali M nya 2 dikali M nya 4. Nah, sekarang sama dengan 10 juta buka kurung 1 plus 0,04
2 kali 4, 8, sama dengan 10 juta. Buka kurung, 1 ditambah 0,02 berarti 1,02. Tutup kurung, pangkat 8, sama dengan 10 juta dikali 1,02 pangkat 8, ini 1,17165, sama dengan, nah, 0 yang ada di 10 juta ini kita ambil 5 untuk menghilangkan 0 yang ada di sini. Berarti yang di sini tinggal 100 dikali 117.165, sama dengan 11.716.500. Nah, ini adalah F4 atau jumlah uang yang harus dikembalikan. Dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Contoh, jumlah penduduk kota A adalah 2 juta jiwa pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2018. Jika mulai tahun 2018 pertumbuhannya menurun menjadi 2%, maka berapa jumlahnya 2 tahun kemudian? Baik, kita jawab yang nomor 3. Diketahui P1 sama dengan 2 juta. Kemudian R ini adalah persentase pertumbuhan per tahunnya. Tadi ada 4%. Kita ubah menjadi bentuk desimal, berarti 0,04. R ini adalah rumusnya 1 plus R. Berarti 1 ditambah 0,04. Ada 1,04. Nah, sekarang ditanya P tahun 2018 dan juga jumlah penduduk 2 tahun kemudian dari 2018. Sekarang kita jawab P tahun 2018 atau P4. P4 ini kita hitung dari 2015 ya. P4 sama dengan rumusnya kita masukkan P1 dikali R pangkat P min 1. Nah, sama dengan P1 nya tadi 2 juta dikali, kita pakai kurung aja, R nya tadi 1,04. P ini adalah indeks waktu ini, 4 min 1, sama dengan 2 juta. Buka kurung, 1,04, 4 dikurang 1, 3, sama dengan 2 juta. 1,04 pangkat 3 ini ada 1,124864, sama dengan, nah, 0 yang ada di 2 juta ini kan ada 6, kita gunakan untuk menghilangkan koma di sini. Nah, berarti tinggal 2 dikali 1, tinggal 1.124.864. Langsung saja kita kalikan, berarti totalnya ada 2.249.728. Nah, ini adalah P4 atau jumlah penduduk pada tahun 2018. Nah, sekarang kita mencari jumlah penduduk 2 tahun kemudian dari 2018 ini. Nah, kita masukkan lagi diketahuinya P1, namun P1 di sini adalah hasil dari 2018 karena penghitungan 2 tahun kemudian adalah dari 2018. P1 nya sama dengan 2.249.728. Kemudian R nya bukan ini ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya persentasenya turun menjadi 2%. Nah, kita ubah ke desimal juga, berarti 0,02. Kemudian R sudah tahu rumusnya ini 1 plus R, berarti 1 plus R sama dengan 1,02. 1 ditambah 0,02, ini hasilnya ya. Kemudian langsung saja kita jawab ya. P2 sama dengan, kenapa P2? 2 ini dari 2 tahun kemudian gitu. P2 sama dengan P dikali, P1 dikali R angkat P min 1, sama dengan P1 nya ini 2.249.728. Buka kurung, R nya 1,02, P nya ini 2 min 1, sama dengan 2.249.728 dikali 1,02, dikurung 2, nah, sama dengan 2.249.728 dikali 1,02 pangkat 1 ini sama saja dengan 1,02 tetap ya. Nah, sama dengan kalau ditotal ini dikali ini adalah 2.294.722. Nah, ini adalah P2. Nah, itu tadi beberapa ringkasan materi kita pada hari ini, yaitu terkait bab deret. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.